Kebebasan berpendapat adalah hak dasar yang memungkinkan setiap orang untuk berbagi ide dan bertukar pandangan. Ini menjadi fondasi untuk mencari kebenaran dan mendapatkan solusi terbaik dari berbagai perspektif. Di era digital, kebebasan ini diperluas ke dunia siber, di mana individu dapat menyampaikan pemikiran, pendapat, dan informasi melalui berbagai platform online. Namun, kebebasan ini memiliki tantangan tersendiri. Negara memiliki peran dalam memastikan stabilitas sosial dengan menetapkan pembatasan ruang informasi. Dasar Hukum Kebebasan Berpendapat. Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28E menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas berpendapat dan menyampaikan pendapatnya. Konvensi Internasional, Indonesia adalah pihak dalam International Covenant on Civil and Political Rights, ICPER, yang menegaskan hak atas kebebasan berpendapat. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, ini mengatur tentang hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara lisan dan tulisan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, mengatur kebebasan pers sebagai bagian dari kebebasan berpendapat, termasuk hak untuk menginformasikan dan menyampaikan opini. Di era digital saat ini, hampir semua lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, menggunakan internet dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tidak semua konten yang tersedia di dunia maya sesuai dengan norma kesopanan dan kesusilaan. Oleh karena itu, pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan di dunia siber. Untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif penggunaan internet, pemerintah telah menetapkan sejumlah regulasi yang membatasi kebebasan di dunia maya. Beberapa undang-undang yang menjadi dasar hukum pembatasan ini meliputi. Dasar hukum pembatasan ini meliputi Nomor 36 Tahun 1999 yang melarang kegiatan telekomunikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, keamanan, dan ketertiban. Nomor 25 Tahun 2009 yang mengatur bahwa penyelenggara pelayanan publik tidak boleh membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan. Nomor 44 Tahun 2008 yang melarang produksi, penyebaran, dan penyediaan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, kekerasan seksual, ketelanjangan, dan lain-lain. Surat Edaran Kominfo tahun 2010 yang menetapkan pembatasan akses bagi pengguna internet terhadap konten pornografi dengan menginisiasi filter keyword oleh penyedia layanan internet, ISP. Peran pemerintah dalam penyelenggaraan internet. Fasilitasi teknologi dan perlindungan kepentingan umum. Berdasarkan Pasal 40 UU ITE, pemerintah wajib melindungi kepentingan umum dari penyalahgunaan informasi elektronik. Pemerintah memiliki kewenangan untuk memutus akses terhadap informasi elektronik yang melanggar hukum dan menunjuk institusi tertentu untuk melindungi data elektronik strategis. Alasan mengapa pembatasan diperlukan? Keamanan nasional. Melindungi negara dari ancaman siber, seperti serangan peretasan atau penyebaran informasi yang memicu konflik. Melawan hoaks. Mencegah penyebaran berita palsu yang dapat mempengaruhi opini publik atau ketertiban umum. Konten ilegal. Menangani kegiatan ilegal di ruang siber, seperti perdagangan manusia, penipuan, dan penyebaran konten eksplisit ilegal. Perlindungan data pribadi. Mencegah penyalahgunaan data pribadi dan memastikan bahwa informasi yang beredar di ruang siber tidak melanggar privasi individu. Risiko pembatasan informasi. Pelanggaran hak kebebasan berpendapat. Pembatasan yang ketat bisa merugikan kebebasan berbicara dan berekspresi. Jika tidak dilakukan secara bijak, tindakan ini bisa dianggap sebagai bentuk sensor yang melanggar hak asasi manusia. Efek chilling. Jika pembatasan terlalu ketat, masyarakat mungkin takut untuk mengekspresikan pandangan mereka atau berbagi informasi secara online. Dapat menghambat perkembangan masyarakat yang kritis. Kepentingan politik. Menekan kelompok oposisi atau mengontrol opini publik demi kepentingan politik tertentu. Ini bisa menciptakan ketidakadilan dan ketidakpuasan di masyarakat. Keterbatasan akses informasi penting. Menghalangi akses masyarakat terhadap informasi yang bermanfaat, seperti informasi kesehatan, pendidikan, atau berita global yang penting bagi kesejahteraan publik. Pembatasan perlu dilakukan dengan pendekatan yang seimbang, regulasi yang transparan dan akuntabel,
Negara harus menyediakan kerangka hukum yang jelas dan transparan dalam melakukan pembatasan informasi, serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk menilai dan mengkritisi kebijakan tersebut. Keseimbangan antara keamanan dan kebebasan. Pembatasan perlu dilakukan secara proporsional, di mana keamanan nasional dan ketertiban umum dijaga tanpa melanggar hak-hak individu secara berlebihan. Pendekatan berbasis edukasi. Selain pembatasan, meningkatkan literasi digital masyarakat tentang cara menyaring dan mengidentifikasi informasi yang benar juga sangat penting. Pembatasan internet di beberapa negara. India. Pasal 19, 1a, dan Pasal 19, 2, Konstitusi India menjamin kebebasan berbicara dan berekspresi. Namun, kebebasan ini dibatasi untuk kepentingan kesejahteraan, keamanan, ketertiban umum, moralitas, dan penghinaan pengadilan. Pasal 69A UU Teknologi Informasi India 2000 mengatur tentang pemblokiran informasi elektronik untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Zimbabwe. Pasal 61, 1a, Konstitusi Zimbabwe memberikan hak atas kebebasan berekspresi, tetapi pembatasan diatur di Pasal 61, 5, untuk melarang hasutan kekerasan, ujaran kebencian, dan pelanggaran privasi. Interception of Communication Act 2007. Pembatasan dilakukan berdasarkan Interception of Communication Act 2007, meskipun undang-undang ini lebih berfokus pada intersepsi komunikasi dan bukan pemblokiran langsung. Pentingnya moderasi konten media sosial. Perlindungan terhadap konsumen. Spam atau konten yang tidak pantas dapat mengurangi kenyamanan dan kepercayaan konsumen. Moderasi konten membantu mengelola interaksi konsumen dan mengumpulkan masukan untuk meningkatkan layanan. Perlindungan individu di bawah umur. Konten eksplisit seperti pornografi dapat mempengaruhi individu yang lebih muda. Dengan layanan moderasi langsung, konten ini bisa segera dihapus untuk melindungi pengguna dari berbagai usia, reputasi, dan citra perusahaan. Moderasi membantu menjaga citra merek dan mencegah insiden yang bisa merusak reputasi di mata publik. Pembatasan hak atas informasi di dunia digital merupakan isu yang kompleks. Di satu sisi, kebebasan berpendapat adalah hak dasar yang harus dihormati, namun di sisi lain, ancaman seperti hoaks, konten ilegal, dan serangan siber membuat pembatasan menjadi perlu. Pemerintah menetapkan regulasi untuk menjaga stabilitas, keamanan, dan perlindungan data pribadi, tetapi harus tetap waspada agar tidak melanggar hak-hak individu atau disalahgunakan demi kepentingan politik. Kebebasan berpendapat adalah fondasi penting dalam masyarakat yang demokratis, dan teknologi digital memberikan ruang untuk mengekspresikan diri. Namun, dengan kebebasan datang tanggung jawab, baik dari masyarakat maupun pemerintah. Penting bagi semua pihak untuk berkolaborasi dalam menjaga ruang digital yang sehat, di mana kebebasan dan keamanan bisa berjalan beriringan. Sebab, di tengah era informasi ini, akses yang tepat dan aman terhadap informasi bukan hanya hak, tetapi juga kebutuhan bersama.